Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, para anak-anak sekalian yang berbahagia, tidak lupa para pemirsa NH Channel dimanapun berada. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa hadir atas izin Allah dalam rangka thalabul ilmi. Sebelum kita mulai, saya mau nyampaikan pantun dulu. Makan roti sama kopi, duduk bersila perhatiin orang lewat. Kalau hati lagi sepi, banyakin kita baca sholawat. Satu lagi pantun. Orang lewat pulang berenang, rambutnya masih pada basah, banyak sholawat bikin hati tenang. Hidup ini tidak terasa susah. Amin. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. As-salisu asaroh at-tasahudul akhiru. Rukun salat yang ke-13 tasahudul akhir, yakni tasahud akhir. Duduk tasahud. Tasahud itu akhir, maksudnya bacaan tasahud. Wa huwa alladzi yu'qibuhu salamun wa illam yakun lis-salati tasahudu awalu kasubhi wal jum'ati. Tasahud itu yaitu yang mengiringi pada salam. Jadi sebelum salam kita membaca tasahud. Wa illam yakun, dan jikalau tidak lis-salati tasahud awal kasubhi wal jum'ah. Tasahud seperti sholat pada tasahud awal yang tidak ada pada tasahud awal, yaitu sholat subuh dan sholat Jumat. Nah, jadi sholat subuh nggak ada tasahud awal, adanya tasahud akhir, termasuk sholat Jumat. Kenapa? Karena rakaatnya cuma 2. Sholat Jumat kan rakaatnya 2, yang 2 lagi sebenarnya 4 sholat Jumat, dipotong sama khutbah. Jadi khutbah itu dihitung 2 rakaat. 2 rakaatnya sholat. Makanya orang kalau datang sholat Jumat khutbah udah selesai,
nggak dapet dia. Ya berarti jumlahnya bukan 4. Tuh. Ya kan? I'lam, ketahuilah anna tasahuda arba'un. Ketahuilah bahwasanya syarat-syarat daripada tasahud itu ada 4. Tasahud itu ada 4. Al-aula at-tahiyyatu. Jadi tasahud itu rangkaiannya ada 4. Bagiannya ada 4. Al-aula at-tahiyyatu lillah. Yang pertama bacanya at-tahiyyatu lillah. Artinya segala penghormatan itu milik Allah. Jadi kita memuji, menghormati, penghormatan, keagungan, kebesaran semuanya hanya milik Allah. Sama kayak alhamdulillah. Alhamdulillah sama. Alhamdulillah terdiri dari 2, alif lam sama hamdu. Al namanya al-lil istighraq al-jinsi, untuk menunjukkan keseluruhan. Alhamdu satu pujian digabung, alhamdu alif lam sama hamdu, jadinya artinya segala pujian lillah, hanya milik dan untuk Allah. Tuh. Jadi sebelum kita memuji manusia, memuji istri kita, memuji anak kita, pertama kali yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, sama dengan at-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan hanya milik Allah. As-saniyatu, yang kedua, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, bacanya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan atasmu Muhammad, ayyuhan nabi, wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahan. Yang ketiga, tasawuf itu bagiannya as-salisatu assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan, kesejahteraan atas kami dan ibadillahi sholihin, dan orang-orang yang soleh gitu. Ar-rabi'atu, yang keempat bagian tasahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, sesungguhnya, Muhammadan, Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Tuh, ya. Itu bacaan tasahud. Jadi at-tasahud itu yang kita baca itu semuanya bersumber daripada Nabi. Jadi sholat itu semuanya dasarnya ada, dalilnya ada. Tuh, jangan bilang nggak ada dalil, ada semuanya. Semuanya ada. Cuma memang nggak semuanya ada di Quran, di hadis. Makanya kalau ada orang bilang, mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Benar nggak tuh kembali kepada Quran dan hadis? Emang bisa kita langsung kembali kepada Quran hadis? Nggak bisa kita mah. Emang kita siapa? Kita mah orang awam, orang bodoh. Ya, kalau kita langsung kembali kepada Quran dan hadis, sama aja kita benerin listrik, ya Bu ya. Kita ngebenerin listrik nih, kita bukan tukang listrik. Kira-kira kesetrum nggak? Setrum. Bukannya listriknya hidup, dianya yang sangit. Iya, maksudnya jengkar kesetrum. Ya kan? Bukan artinya. Nah, jadi kalau kepada Quran dan hadis, maksudnya kita ngikuti ulama yang ahlinya. Karena nggak semua di Quran, di hadis ada. Contoh yang paling penting sholat maghrib, isya, zuhur,
Itu kan nggak ada di Quran. Cuma perintah aqimus sholat, sholatlah kamu. Nggak ada. Berarti kita nggak sholat kalau ngikutin Quran doang. Tuh, adanya di mana? Yaitu di hadis Nabi. Nah, makanya Nabi lah yang menjelaskan Al-Quran. Tuh. Terus syarat-syarat rukun sholat ada nggak di Quran? Nggak ada. Di hadis nggak ada juga. Di mana tuh adanya? Adanya di ijma ulama, pendapat para ulama. Tuh. Jadi nggak sepenuhnya benar kalau kembali ke Quran dan hadis. Memang kita bisa, kita ngikutin, nggak bisa. Ngikutin ulama. Kayak perintah bahwasanya di Quran kita tidak boleh berkata-kata yang membentak orang tua, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Janganlah engkau berkata kepada orang tua aja gitu. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh bapak nyuruh mulu, nggak boleh. Wala tanharhuma, nggak boleh maki-maki orang tua. Di Quran. Nah, berarti kalau kita nempeleng orang tua boleh. Ya orang nggak ada kan di Quran kan. Nah itu caranya tuh bagaimana? Nah kita kembali sama ulama. Ada yang namanya metode kias, yaitu kias aulawi. Kias macam-macam. Ada burhani, ada aulawi. Kias aulawi. Jadi kalau kias itu dianalogikan, disamakan, ya kan? Marah-marah aja nggak boleh, apalagi kita nempeleng gitu. Kiri Quran, innamal homru wal maisiru wal ansob. Sungguhnya minuman keras, homer itu korma inap direndam air berbusa, mengalami fragmentasi, diminum mabok kayak air tape. Ya kan minum. Tapi kan narkoba, sabu-sabu, ya kan whisky ya, Manson, vodka nggak ada di Quran. Berarti boleh dong kita minum, iya kan? Boleh minum, orang nggak ada di Quran. Nah itu kita kembali pada kias, namanya kias burhani. Itu disamakan ilatnya, penyakitnya apa nih? Oh sama-sama memabukkan. Coba nih, bir mabuk nggak? Homer mabuk nggak? Oh sama, berarti ilatnya sama. Berarti al-illatu hukman al-hukmu yadurru ma'al illati wa adaman. Hukum itu tergantung ada atau tidaknya ilat. Motifnya, apa penyakitnya? Sama-sama memabukkan, berarti narkoba haram. Sama begitu. Jadi ini masih buat pencerahan kita. Jadi kembali kepada Quran dan hadis, maksudnya kembali mengikuti para ulama. Begitu. Ya. Nah, jadi kembali kepada tasahud. Nah, tasahud itu yang sering kita tasahud itu ada dua dari Nabi. Nah, kalau kita kan bacanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tasahud yang kita sering baca. Pakai at-tahiyatul mubarakatuh. Tapi kalau itu riwayat dari Imam Muslim. Jadi yang selama ini kita pakai sholat, tasahudnya itu riwayat hadis Nabi, riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Ada lagi tasahud yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Bacaannya at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatus salam. Assalamu alaika, sama. Nah, awalnya doang yang beda. Kalau kita pakai mubarak, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sedangkan riwayat Imam Bukhari tidak pakai kata-kata mubarak. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu, gitu doang bacaannya. Tuh. Jadi ada ikutannya. Jadi ada dua. Nah, berarti kita baru tahu nih, kita sholat ternyata oh iya, berarti ulama
kita ngikutin hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud gitu. Wasurutuhu tis'atun. Syarat-syarat tasahud ada 9. Nah ini tolong diperhatiin, apakah bacaan kita benar apa enggak, sebab tasahud itu rukun sholat. Kalau rukun sholat bacaannya ada yang cacat, ada yang kurang sempurna, maka sholat tasahudnya enggak sah. Kalau tasahudnya enggak sah, berarti sholatnya enggak sah. Nah, tasahud itu enggak boleh sembarangan. Tasawuf at-tahiyatul itu kita tahu, tapi kita tahu nggak syarat-syaratnya? Orang baca tasawuf itu ada syarat-syaratnya. Nah ini lebih dalam. Yang pertama, ya ada 9. Di antaranya al-awalu, yang pertama isma'un nafsi bihi kal fatihati, yaitu dirinya mendengar bacaannya seperti dia membaca Fatihah. Jadi ketika baca tasawuf, diri kita nggak dengar, kita baca, bukan baca di dalam hati. Diam aja begini, diam aja. Harus ada bacaannya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawat baik. Kedengeran, kedenger kita. Tapi kalau diam aja, mau ngapain? Begini aja, minta kopi, mau ngopi begini aja, ya. Harus ngedenger Bu. Jadi baca tahiyat itu harus ngedenger suaranya. Ada, walaupun ada lirih, suara itu kedengeran. Nah, at-tahiyatul sholawat gitu. Dulu saya pernah sholat, ini bener nih, saya sholat di samping orang bacanya begini, pas habis sholat saya tanya sama orang kampung situ, Pak, itu yang tadi sholat bapak-bapak siapa? Itu mah udah lama, gila, astagfirullah. Gila, ternyata ya, di Basmol saya sholat, orang nanya, kok bacanya anyang-anyangan begitu? Apa dia kencingnya sakit kali ya? Ternyata bukan sakit, dia emang orang gila, udah lama gila. Ya. Yang kedua, syarat tasahud as-sani, yang kedua qiraatuhu qa'idan illa li uzri, yaitu membacanya dalam kondisi duduk. Jadi kita tasawuf itu posisi kita duduk, bukan lagi berdiri, kecuali illa li uzrin, ada uzur yang dia nggak bisa duduk, dia bisanya berbaring, dia baca nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada uzur, maka dia wajib posisi tasawuf dibacanya dalam keadaan duduk, bukan berdiri, ya, duduk. Yang ketiga, as-salisu ayyakuna bil arabiyyah lil qadiri 'alaiha, dibaca dengan menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nggak sah tasawuf dengan bahasa Indonesia bagi orang yang mampu dia baca. Kalau dia nggak bisa, dia diajarin, ditalkin, bacain. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baru syahadat, baca syahadat sholawat. Nah, kalau dia pakai bahasa Indonesia nggak sah, ya kan? At-tahiyat, segala penghormatan lillah, hanya bagi Allah, gitu ya. At-tahiyatu mubarakatuh, keberkahan semua, nggak boleh baca begitu, ya, nggak boleh. Emang si itu tuh si Roy, siapa dulu yang ngaku sebagai nabi, sholatnya Fatihahnya pakai diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia kan? Nah itu nggak boleh. Allahu Akbar, dia mau pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, gitu, nggak sah. Kalau pakai bahasa Indonesia berarti bahasa daerah boleh. Bahasa Jawa apa bahasa Jawa Pak? Pak itu nggak tahu ya. Kalau Betawi kan udah jelas ya Betawi ya. Allah pasam nih, Allah yang gede banget gitu. Gitu. Kalau pasam, ini kan beda-beda. Orang Sunda pasnan beda. Ya,
Gusti Allah nang agung gitu ya. Gitu beda. Allah nang gadang gitu. Orang Padang kacau, sah. Baca at-tahiyat juga harus menggunakan bahasa Arab, itu bahasa Arab. Allah nang gadang gitu, cie gitu ya, kerupuk dua. Walau bita'allumi, sekalipun dia belajar sambil dia baca nggak apa-apa, kalau memang dia nggak bisa, nggak mampu baca at-tahiyat. Ya dipelajarin, dibaca. Ar-rabi'u yang keempat ada musorifi, ya ketiadaan pengganti kal-fatihah. Al-khamisu mualatu, yaitu terus menerus. Bi'an la yufsila, tidak boleh dipisah baina kalimatihi, kalimat di antara kalimat-kalimatnya bi ghairiha, dan selainnya. Walau zikron au qur'anan, sekalipun dengan zikir dan baca Quran. Jadi nggak boleh. Jadi at-tahiyat itu bacanya harus mualat. Mualat itu artinya terus menerus, selingin dengan tambahan-tambahan Quran, tambahan zikir, nggak boleh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, tuh harus berurut, nggak boleh dijedah, nggak boleh dijedal dulu, nggak boleh. Bacanya terus menerus at-tahiyat, nggak boleh dicampur. Mohon maaf nih, kayak tahlil kan, mohon maaf nih yang suka tukang tahlil nih, ini kan juga abdoli zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah itu kalau kata guru saya Ki Saripudin, itu mencampur adukan antara Quran dengan hadis. Tuh nggak boleh. Harusnya begini aja, abdoli zikri hadis, fa'lam annahu Quran. Kalau salah surat Yunus, fa'lam annahu Quran. Digabung-gabung, diaduk-aduk, dicampur-campur, nggak boleh. Kalau mimpin zikir cukup abdul zikri la ilaha illallah, itu aja, nggak usah pakai abdul zikri fa'lam annahu. Itu nggak gabung-gabung ayat sama hadis, itu nggak boleh ya. Jadi orang kalau udah tahu mah, kalau mimpin zikir abdul zikri udah segitu aja. Atau nggak usah pakai abdul zikri, fa'lam annahu la ilaha Al-Quran berarti tuh, ya. As-sadisu yang keenam mura'atul hurufi, yaitu memelihara huruf-hurufnya. Jadi bacaannya harus dipelihara huruf-hurufnya, seperti tasdid-tasdidnya bacaannya, kayak taknya itu ada tasdid tuh. Tasdid itu kayak huruf 3 yang tidur, itu maksudnya penekanan. Jadi kalau tasdid itu ada penekanan ya. Jadi taknya ada tasdid, jangan at-tahiyatul, salah bacanya, hati-hati bacanya salah, itu rukun loh, sama kayak Fatihah, hati-hati. At-tahiyatu, ya-nya ada tasdid juga tuh, at-tahiyatu, panjang haknya, ya-nya, at-tahiyatu. Hati-hati tuh bacanya. Kalau tasdidnya di bawah berarti bisa juga maknanya berubah. At-tahiyatul salah. Jangan asal-asalan sholat, jangan buru-buru makanya. At-tahiyatul mubarakatus, shotnya ada tasdid. Mubarakatus sholawatut, to'nya ada tasdid. Ya-nya ada tasdid. Thayyibatulillah, at-tahiyatul, bacanya, karena dia menjadi sifatnya at-tahiyat. Mubarakatus, dia bacanya, karena dia sifat dari at-tahiyat. At-thayyibatu,
as-salawatu karena dia menjadi sifat juga daripada as-salawatu gitu. Jadi bacanya tasdidnya harus jelas. Ayyuhan nabiyyu, ayyuhan, nah jangan ayyuhan nabi, salah, ayyuhan nabiyyu, nggak boleh ya. Kayak orang baca tuh kadang-kadang, mohon maaf ya, kalau ajan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, salah, 'alan nabi salah, 'alan nabi, alan nabi, ya kan? Ada tasdid. Kalau alan nabi beda nanti artinya. Innallaha, jangan innallaha berarti gak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gak pakai tasdid, harus pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kasroh biasanya tipis, senyum, kayak orang senyum. Iya gitu. Iya atau bis. Nah, Pak Babang tuh tipis tadi tuh baca Fatihahnya, bismillahnya. Enggak, bis. Nah, kayak orang narik bibirnya ditarik. Bismillah. Allah, setiap Allah itu ada tasdid. Hati-hati tuh. Bismillah. Jangan milah. Milah mah artinya agama. Bismillahirrahmanirrahim. Roknya ada tasdid. Perhatiin tuh. Sama tuh sama Fatihah. Kalau nggak ada tasdid, at-tahiyatnya bisa cacat, bisa nggak sempurna, nggak sah. Jadi mura'atul huruf, memelihara huruf-hurufnya, bacaan-bacaannya. Dan nggak boleh hurufnya tuh diganti-ganti. Kayak Muhammad, semuanya assalamualaikum ayuhan nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ganti aja sama Ahmad, nggak sah. Ya, huruf at-tahiyat itu nggak boleh diganti-ganti, gitu ya, nggak boleh diganti-ganti. Muro yang ke berapa tadi itu ya? Ketujuh ya, ketujuh muro'ah. Kedelapan as-sabi'u muro'atul kalimati, yaitu memelihara kalimat-kalimatnya, setiap kalimatnya. At-tahiyatu gitu. Muro'atut tasdid, maka yajibu tasdidu, maka wajib baginya tasdid. Palau tarokahuma lam tasihha, kalau ninggalin tasdidnya maka tidak sah tasahudnya gitu. Jadi bacaan aslinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kita ngucapin salam kepada Nabi. Apakah Nabi ngedengar salam kita lagi sholat? Ngedengar. Karena ada hadis Nabi, ma min muslimin yusallimu illa raddallahi ruhi. Tidaklah seorang muslim yang ngucapin salam kepadaku, kata Nabi, illa ruhi, Allah akan kembalikan ruhku. Untuk apa? Liyarudda alaihi salam, untuk menjawab salam dia. Jadi kita ini ngucapin salam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu Nabi ngedenger. Itu salamnya siapa? Bang Randy, ada tuh namanya. Ada. Salamnya siapa? Bang Enang, ada. Bang Pono, oh tasdidnya kurang dia mah, gitu. Jadi alifnya nggak dibaca, gitu. Dan kalau assalamu alaika ayuhan, itu harus jelas bacanya.
Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh nggak pakai Sayyidina? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad kama barok wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Nah, habis syahadat baca selawat. Selawatnya selawat apa? Yang paling afdol selawat Ibrahimiyah. Nih, jadi kita tasawuf itu namanya selawat Ibrahimiyah. Jadi bukan cuma buat Nabi Muhammad kita mengucapkan salam, juga kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak monotisme, bapak tauhid. Nabi Muhammad itu turunannya sampai dari ke Nabi Ibrahim, dari istri yang kedua yaitu Siti Hajar. Jadi Nabi Ibrahim istrinya ada dua gitu. Dari itu melahirkan 3 agama. Sarah, Hajar. Dari Hajar melahirkan 3 agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Itu ada hikmahnya juga, Bu. Orang kalau punya istri lebih dari 1, ya, iya, bisa jadi mungkin anak dari istri pertama nggak ada yang jadi kiai, kali aja anak yang kedua ada yang jadi ustadz, ada yang jadi, bisa jadi. Iya, kali aja pas istri yang kedua ini memang keturunan anak kiai, iya kan, nurunin tuh. Jangan amin-amin aja, Pak Ul. Ntar kita nggak dikasih kue nih. Iya, ada hikmahnya. Makanya itu Habibie sayang tuh ya, Bu ya, istrinya 1 ya, Ainun doang, Bu Ainun. Coba kalau istrinya banyak mungkin melahirkan profesor-profesor ya. Subhanallah gitu. Ini mas saya lagi ngomong bohong-bohongan aja nih. Tuh, jadi dari Nabi Ibrahim makanya kita baca selawat Ibrahimiyah. Sekarang boleh nggak baca Sayyidina kalau sholat? Nah, baca Sayyidina itu menurut para mayoritas ulama itu boleh nambahin Sayyidin gitu. Boleh. Ya, boleh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya kan junjungan kami. Tuh, sebagai penghormatan kita. Masa manggil Nabi Muhammad pakai nama doang? Muhammad begitu. Masa kita manggil ketua musola berudah, Edi, begitu kan enggak pantas ya. Edi gitu. Yang itu mah kayak filmnya Rhoma Irama, Pak, iya kan? Sama Ani gitu. Jadi nggak pantas. Harusnya kan Pak Edi itu boleh. Pak Ustadz kan ada hadis la tusayyiduni, jangan engkau memanggilku dengan Sayyidina. Itu kata Syekh Wahab Az-Zuhaili, ulama besar abad ini yang udah meninggal, bahwasanya hadis la tusayyiduni itu hadisnya cacat. Hadisnya maudhu, palsu. Karena dari konteks pembaca la tusayyiduni aja udah satu. Hadis ada yasidu, dia mah tusayyiduni pakai du. Salah secara bahasa Arab. Makanya itu nggak diterima. Jadi kita mengikuti mana? Ngikutin yang banyak, yang mayoritas. Ikut yang banyak. Orang tahlilan banyak, tahlilan ya, nggak tahlilan mah anak pada kurus. Iya, ayah kok kamu nggak tahlilan? Nggak boleh tahlilan. Ji ayah, anak kita pada kurus tuh gitu. Tuh, ibu-ibu tuh lihat tuh, kan sering tahlilan nih, gemuk-gemuk nih, ya kan? Tuh, udah ketahuan ya. Dapat besek ngaku belum dapat bilangnya. Tuh, ya boleh menambahkan la tusayyiduni. Untuk apa? Kata Imam Baizuri, li'annal afdola sulukul adab, seutama-utama daripada suluk adab, sebagai kesopanan.
sopan santun. Jangan kayak orang Israel, kalau manggil nabinya nama doang. Coba di Quran, ya Musa, wahai Musa, nama doang, nggak ada adab, nggak ada sopan santun. Harusnya pakai ya Nabi, ya Rasul, begitu. Ya Nabi, ya Rasul, wahai Rasul. Ya, jadi boleh tambahin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, ya boleh. Gitu. Ini berapa ya? Sedikit lagi ya. Ar-Rabi'u yang Ar-Rabi'u Asyara yang ke-14 daripada rukun salat al-qu'udu fihi, yaitu duduk padanya, ai al-julusu litasahudil akhiri, yaitu maksudnya fihi itu domirnya kembali kepada al-julusu litasahudil akhir, yaitu duduk tasahud akhir. Jadi kita duduk tasahud akhir. Nah, wa kaza lis-sholati 'alan nabi, dan demikian sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali taslimatil, dan kemudian mengucapkan salam al-ula, salam yang yang pertama. Al-julus qala al-misbah, dalam kitab al-misbah, al-julusu huwal intiqalu min supli au uluwin. Duduk itu beda. Jadi dari bahasa Arab duduk itu ada dua, ada julus, ada qu'ud. Al-qu'ud duduk, julus duduk. Apa bedanya? Al-julus huwal intiqal, yaitu perpindahan min supli an au uluwin, dari bawah ke atas. Tuh. Jadi dia dari bawah ke atas, itu namanya duduk. Nah, dari bawah dia ke atas. Wal qu'ud, sedangkan qu'ud wal intiqal, yaitu pindah min uluwin, dari atas ila asfali, ke bawah. Jadi dia lagi berdiri, qu'ud duduk. Nah, qu'ud. Julus, ijlis duduk. Kalau ijlis dari bawah ke atas, habis duduk dia. Nah, ini bedanya pengertian bahasa Arab julus dengan qu'ud. Falaula awalu yuqalu liman huwa naimun au sajidun, yaitu dia yang pertama tuh julus, itu dia dari bangun dari tidur, atau dia duduk, ijlis duduk. Yang kedua wa alasani al qu'ud liman huwa qaimun uqud, fi'il amrnya uqud, yaitu orang yang dia berdiri kemudian uqud duduk. Nah, jadi dia berdiri duduk, namanya uqud. Nah, beda-beda. Julus, ijlis. Jalasa yajlusu, ijlis, duduk. Nah, gitu. Itu perbedaannya. Al-khamisu yang al-khamisu asyara, rukun salat yang ke-15, as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi fihi, yaitu membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Ai fil qu'udi ba'da tasahudi, yaitu pada duduk setelah baca tasahud. Jadi habis baca tasahud kita baca selawat kepada Nabi. Itu rukun, nggak boleh kalau nggak baca. Itu wajib baca selawat. Selawat dibaca ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu kalau tasahud akhir, apalagi ketika sholat jenazah. Ya, sholat jenazah takbir keberapa tuh? Takbir kedua ya. Allahu Akbar. Fatihah kan biasanya Fatihah, Allahu Akbar, kemudian baca selawat Ibrahimiyah. Baru kemudian takbir ketiga jenazah, doa buat mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baru terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu lana. Itu sholawat yang wajib. Sedangkan sholawat sunnah banyak. Mau masuk ke majelis kita disunahkan baca sholawat, mau masuk sholawat. Tapi jarang ya kita ya. Jarang.
Terus mau pulang dari majelis kita selawat. Pulang dari tahlilan, ya Bu ya. Biasanya kan itu ada ya. Buka pintu begitu. Buka pintu. Terus selawat apa namanya? Itu selawat kabur. Iya maksudnya kabur mau bawa besek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi pada pulang. Bawa besek. Iya, itu namanya selawat kabur. Selawat banyak. Ya, mau masuk ke kubur baca selawat. Sunnah. Ya kan? Jadi banyak selawat itu, sunnah. Gitu. Ada yang wajib, ya kayak tasawuf akhir, sholat jenazah wajib. Mau ke ziarah ke kubur Nabi, baca selawat. Saya waktu ziarah ke makam Nabi, selawat yang saya baca selawat dari nyai saya, nenek saya. Nenek saya ngasih selawat sama saya. Bacanya begini, ibu-ibu mah udah paham nih. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Asqal Asqiya, Assalamu alaik Min Rabbis Sama, Assalamu alaik daiman bilang kidom, Assalamu alaik Ahmad ya Habibi, Assalamu alaik. Ayo, Assalamu alaik, Assalamu Zainal Anbiya, Assalamu alaik Asqal Asqiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Asqal Asqiya, Assalamu. Saya doain mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa berziarah ke makam Rasulullah. Bisa, jangan lupa selawatnya ya. Nah itu baca selawat. Jadi bapak sekalian, itu selawat yang ke-15. Yang ke-16, yang ke-16 asaro assalam, yaitu membaca salam. Salam hukumnya assalamu al-awwalu, yaitu salam yang awal. Jadi kita sholat salam assalamualaikum, ini hukumnya wajib, rukun. Kalau nggak assalamualaikum, nggak ngucapin salam akhir sholat, maka sholatnya nggak sah. Nengok tuh, sunnahnya ke kanan. Yang kedua ke kiri, assalamualaikum, itu sunnah. Itu nggak juga nggak apa-apa, tapi kita ucapin sunnah. Jadi yang wajib itu yang pertama, yang ke kanan. Ke kiri ngelihat umpamanya ada orang yang kita gedek, aku nggak mau ke kiri, salam assalamualaikum, males gak gitu. Itu nggak apa-apa, sholatnya sah secara syariat sah gitu ya, tapi secara akhlak nggak bener ya, dia benci sama orang ya kan, nggak bener. Jadi assalamualaikum. Nah assalamualaikum nggak boleh juga hurufnya dirubah-rubah, nggak pakai alif lam. Assalamualaikum. Kadang-kadang ada orang tuh, hati-hati tuh, orang suka nggak serius sholatnya. Assalamualaikum. Itu nggak pakai alif lam loh. Harusnya assalam, pakai a. Assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. 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 Itu tuh, biasanya tuh kalau calo tanah, kalau ke rumah orang, kum, gitu doang. Kum, begitu. Iya kalau calo tanah, kalau ke rumah orang, kum. Apaan kum? Harus jelas alif lamnya. Assalamualaikum. Gak boleh assalamualaikum, salam. Gak boleh, gak sah. Sholatnya gak sah. Tuh hati-hati tuh. Assalamualaikum. Pakai alif lam. Tuh, ya. Pakai alif lam. Fala yakfi assalamu alaihi. Enggak cukup juga orang baca salam itu pakai assalamu alaihi, alaihi aja. Assalamualaikum harus pakai kum, domir muhotob. Oh, lawan bicara. Assalamualaikum, lawan bicara. Makanya kalau dikubur kan, kita kalau masuk ke kuburan sama Nabi diajarin
Kita ngucapin salam kan, assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlad diyar, assalamualaikum. Berarti ada yang kita ajak ngomong. Kok pakai domirnya muhotob? Dia. Berarti dia nggak denger dong. Iya, pakai domir bukan alai atasnya. Kum assalamualaikum. Berarti dia nggak denger. Jadi orang kubur di dalam kubur kita datang nggak denger. Assalamualaikum. Kong kek, kata kakeknya, waalaikumsalam, tumben lo, gitu. Iya, mau ada urusan ya, mau ada objekan ya, gitu. Ketangkongnya dalam kubur, tumben lo, ke kuburan gua udah 3 tahun, gitu. Untung lu gak nyasar, gitu. Tuh. Ya, jadi ngejawab, cuma memang gak kedengeran. Coba kalau kedengeran, ya kan? Assalamualaikum. Ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Masya Allah. Iya, ya, tuh, gitu ya. Jadi salam fala yakfi atau alaihim, assalamu alaihim, nggak boleh, nggak sah, nggak sah. Dan harus didengar ama ayyusmi'a bihi nafsahu, dirinya harus mendengar. Assalamualaikum. Suaranya ada, assalamualaikum, ada. Jangan diem aja. Ngapain gagu lu sholat? Kopi aja lu minta, sholat aja nggak mau ngomong. Iya kan, gilang rokok aja minta sebatang dong. Ngomong. Iya. Pak Edi ada kopi nggak? Pak Edi ada kopi. Gilang sholat. Ngapain? Ya, harus didengar, syaratnya harus didengar. Ada yang kedengeran. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu. Ya. Terus kalau habis sholat jangan suka salaman. Ya, orang lagi pada wirid. Mau salaman mau kemana? Assalamualaikum. Wah, di belakang disalamin sama dia, di sebelah sono salamin. Ntar dulu bang, habis wirid, ntar habis doa, kita salaman berdiri. Abang harus habis sholat, orang lagi tahiyat salaman. Kayak teman saya tuh ada tuh, ini kisah bener nih. Saya sembahyang di Al-Ma'arij waktu bujangan. Saya lagi tahiyat, at-tahiyat. Enggak, saya lagi doa di belakang, lagi doa begini. Teman saya si Nur Lodoh duduknya depan saya. Dia lagi at-tahiyat, si Nur Lodoh begini. Ada bapak-bapak nih, lewat situ, ngajakin salaman. Si Nur lagi begini, dia salaman. Begini lagi saya doa ketawa. Astagfirullahaladzim, si Lodo ya. Nur, SMA. Lu kenapa? Kalau lagi begini jangan salaman sama orang. Batal sholatnya. Enggak, gue mau menghargai aja silaturahmi katanya. Ya Allah. Ini kisah bener nih, kisah bener. Ya, tuh. Jadi assalamualaikum. Nah kalau nunjuk sunnah, nunjuk. Pak Ustadz itu ada saudara kita orang PSSI begini, apa nama? Persis ya? Persis ya? Ada Muhammadiyah kan Persis. Kira saya PSSI. Kan kalau orang Persis begini, kalau kita begini. Boleh nggak Pak Ustadz begini? Boleh aja. Cuma hukumnya makruh. Imam Syafi'i makruh. Cukup begini aja. Pak Ustadz kan ada hadis, Nabi menggerak-gerakkan tangan. Kata Imam Baihaqi, itu bukan menggerakkan tangan, cuma menggerakkan dari bawah ke atas. Segini doang. Kalau bawah ke atas, udah, ini doang. Jangan diputer-puter begini nih. Puter-puter begini. Yang parah waktu saya kecil, namanya anak bandel ya, anak kecil sholat. Saya lagi begini nih, sama Ustadz Ali dimasukin begini, astagfirullahaladzim. Parah si Ali. Namanya juga anak kecil ya Pak ya. Ya nggak apa-apa, kita jangan ngomelin orang lagi sholat dimasukin. Ya Allah, dikira tangan saya nggak pakai cincin kali. Ya Allah. Ini kisah nyata ini, kisah nyata. Namanya juga masih belum tahu fikih. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian, ini saja tentang rukun sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya tutup. Ada pertanyaan Ibu, Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bandrek ada Pak. Pak Ustadz, saya mau Iya tanya Pak Yanto. masalah sholat. Hah? Sholat. Iya. Di dalam sholat kan imam membaca Fatihah. Itu makmum baca artinya. Itu pakai bahasa Indonesia boleh nggak Pak Ustadz? Baca apa tuh? Imam baca Fatihah. Kita kan makmum diam. Jadi waktu baca Fatihah, makmum baca artinya. Oh, sholat tapi pakai artinya bahasa Indonesia. Iya, artinya waktu imam baca Fatihah, Ya. itu kan makmum diam tuh Pak. Nah, kita baca artinya, tapi pakai bahasa Indonesia dalam hati. Itu gimana? Oh, Bapak. Makmumnya yang baca di arti dalam hati. Iya. Oh, boleh, boleh. makmumnya. Nggak apa-apa kalau dalam hati. Terus Kan itu sebagai untuk memberikan rasa khusyuk, kita artiin Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam hati Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik dan untuk Allah. Ar-Rahmanirrahim, pengasih dan penyayang, Maliki Yaumiddin. Boleh ke dalam hati, tapi nggak boleh diucapin. Iya. Terus yang kedua Pak. Yang kedua tadi terakhir Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Begitu. Saya minum dulu ya. Nah, minum dulu Pak. Itu assalamualaikum yang pertama wajib. Begitu tengok ke kanan Pak, itu pundaknya ikut miring begitu, apa batal apa gimana? Yang sunnahnya kalau kita sholat assalamualaikum itu liatin pundak aja, nggak usah ngikut begini nih. Goyang-goyang itu gimana tuh Pak? Itu, Jangan begitu. Ada yang bilang kita yang ikut itu dapat merubah arah kiblat katanya. Jadi begini aja tuh, melihat pundak, gini aja cukup, gitu. Ya Pak. Iya Pak, makasih Pak. Udah. Ini ada Ya, satu ya. lagi Pak dari Mas Bambang. Ya. Tumben nih Pak Bambang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Ustadz. sudah. Ntar abis ini Bang. Yang perlu pertanyaan dari saya, dari tahiyat awal, tahiyat akhir, pelajaran kita kalau kita dari kecil kan tangan kita, jari-jari kita kan di atas paha, agak dimekarkan kira-kira setengah senti, setengah yang kiri, yang kanan. Nah maaf kalau di sini maupun tempat lain tuh rata-rata nutupin dengkul, begini nih, begini, banyak begini. Nah itu saya pernah dengar katanya itu salah satu yang kurang disenangin Allah itu begitu Pak. Hukumnya gimana itu? Nah, kalau kita kan biasa di atas paha kan, akan dimekarkan, direnggangkan sedikit kira-kira setengah senti. Iya. Nah sedangkan kalau kita kan kadang-kadang tadi kita aja begini, malas-malasan kadang gini. Padahal itu katanya saya pernah dengar ceramah itu emang katanya Allah kurang senang dengan cara kita gitu. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Bambang. Tangan kita kalau sholat, kalau duduk tahiyat memang adanya di dengkul ya. Dengkul. Tapi memang di situ nggak ada ketentuan di dalam fikih. Nggak ada ketentuan apa itu rukun, bukan itu mah. Ya hanya kesunahan aja. Kalaupun dia ke bawah, sebenarnya ya kurang pas aja. Jadi itu mah yang saya tahu dalam saya udah ngaji itu belum pernah ada keterangan tentang itu. Ya ada sunah-sunah sholat, rukun sholat, nggak dijelaskan tentang tangan. Jadi ya seperti biasa aja tangan di atas gini. Ya sunahnya ya begini aja. Kalau begini aja, kalau begini aja mau ngapain begini aja? Soalnya begini aja sih. Ya sedang Pak Bambang Allah kurang senang, saya nggak tahu tuh dalilnya. Saya belum tahu tuh Pak Bambang. Dalilnya Allah kurang senang. Kenapa Allah kurang senang ya sama orang begini tangannya? Jadi saya nggak tahu tuh. Ya Pak Bambang ya. Ada ibu tadi. Siapa? Ya Bu Ira ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, pertanyaan saya tentang haram. Hah? Haram. Haram. Ya, kalau najis itu kan nggak boleh disentuh, apalagi dimakan. Tapi kalau misalkan haram,
kan nggak boleh dimakan, itu bisa disentuh atau dipegang nggak? Misalkan nih contohnya ada salah satu rumah makan, misalnya menunya ada yang B2, terus di sana ada karyawan yang saudara kita orang muslim, pasti dia kan nyuciin atau masak, pasti dia nggak makan ya, tapi dia menyentuh, mengolah gitu, boleh apa enggak? Sedangkan ya misalkan kan kalau barang curian, makanan curian kan memang nggak boleh dimakan ya, haram dimakan, tapi kita bisa menyentuh. Tapi kalau misalkan B2 itu kan kita nggak makan tapi boleh menyentuh nggak? Misalkan dia jadi koki sedangkan itu mata pencarian dia. Iya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haram itu ada yang najis, tapi ada zatnya yang najis, ada yang enggak, tapi dia haram. Jadi zatnya boleh aja dipegang, tapi dia haram kalau diminum. Contohnya bir, minum-minuman, itu kan boleh aja dipegang, tapi najis, artinya haram buat diminum. Makanya orang sholat kalau dia di kantongnya ada seplastik bir, ya itu nggak ada masalah. Itu najisnya karena diminum. Tapi kalau babi itu dimakan juga nggak boleh, dipegang juga nggak boleh, anjing nggak boleh, karena dia najis, zatnya juga najis. Iya nggak apa-apa kalau pakai sarung tangan mah. Tapi kalau dia masak babi nggak pakai sarung tangan, itu nyucinya kan dia harus tahu 7 kali, salah satunya dengan debu. Tapi kalau orang kerja di tempat-tempat gitu kan nggak diajarin nyucinya, pakai sabun doang. Sedangkan sabun nggak bisa menghilangkan bakteri anjing. Itu juga nggak boleh, haram. Jadi solusinya dia keluar dari tempat. Iya kalau dia kerja solusinya keluar, boleh aja. Kalau ada kerjaan Bu Iroh punya tempat lain, kasih dia. Atau kalau nggak ada, maka hukumnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat hukumnya boleh. Daripada nggak ada kerjaan, nggak makan, udah dia kerja aja sambil dia berdoa. Mudah-mudahan ya Allah saya dapat kerjaan yang benar. Saya tiap hari nyangin babi, insya Allah tiap hari nyangin babi kerjaannya, usus babi apa ya Allah tuh. Tapi dia berdoa ya Allah, mudah-mudahan insya Allah nanti Allah akan kasih jalan tuh. Gitu. Darurat boleh, kayak bunga bank. Ya Allah Pak, saya ngeridit rumah pakai bank, kan bunga hukumnya riba. Darurat Pak, daripada saya nggak punya rumah, ntar setelah itu saya nggak mau lagi dah. Ya boleh aja darurat, tapi jangan terus, ntar tinggalin kayak rentenir, pinjam duit di renten, itu kan riba, haram. Tapi kan duitnya nggak najis, ya kan? Nggak najis kan? Boleh dipegang, tapi haram. Ya Allah Pak, saya habis susah Pak. Ya mudah-mudahan berdoa dah, ntar darurat, kondisinya darurat. Nanti kalau udah nggak darurat, jangan lagi ya, udah jangan pakai bank lagi dah. Gitu. Ya Bu ya, kasih ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jiranina wa liman hakun alaina. Allahumma aghdina bil ilmi wa zaina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.